Stadionku tak ada masalah. Banyak fans Harimau Melaya termasuk abang sangat hampa pasal tak dapat tengok kapten kita dalam baju Asian All-Stars buat Onana kelang kabut. Tidak ada nama Hasan Kiron, Jamiruddin, Arif Aiman dan Syah Berkati dalam pemanggilan Al-Sar di kubu Malaysia. Cuy, buset dah guys. Wah, cupaci. Berharap banget gitu ya Arif Aiman bermain gitu ya. Dikarenakan guys, 1 Arif Aiman sama dengan 11 Lionel Messi cuy, buset. Dan juga harusnya Syah Berkati masuk nih biar menjadi El Capitano kok Hasan Kiron ke. Wah, gokil cuy, ini mah MU bakal kalah nih sih guys. MU bakal kalah cuy, buset dah. Dua pemain kebangsaan iaitu Sergio Aguero dan Dominic Tan tidak dilepaskan oleh FAM untuk mewakili ASEAN All-Stars menentang Manchester United di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei depan. Presiden FAM, Datuk Johari Ayub mengatakan ini kerana kedua-dua pemain itu memiliki tugasan nasional bersama skuad kebangsaan. Mereka dijadual menjalani latihan pusat bagi persiapan menghadapi Vietnam pada perlawanan kelayakan Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun. Akibat pertindihan itu bermakna FAM akan memberi 5 nama lain untuk mewakili ASEAN All-Stars dan setakat ini Malaysia hanya diwakili oleh Haziq Nazli, penjaga gol. Bek kanan Thailand kacukan iaitu Nicholas Mikkelsen turut tidak dilepaskan oleh kelab Denmark Odense Bold Club. Tiket untuk perlawanan Manchester United dan ASEAN All-Stars masih ada lagi. Malaysia gagal total bujuk Indonesia. Sekelas ASEAN dan MU, tidak ada harga dirinya oleh timnas Indonesia. Dunia sepak bola ASEAN kembali diguncang. Kali ini giliran Malaysia yang dipermalukan secara total. Bukan di atas lapangan saja, tapi juga di meja diplomasi dan pencitraan sepak bola. Upaya negeri jiran untuk membujuk timnas Indonesia dalam sejumlah agenda persahabatan dan kolaborasi regional ternyata mental total. Malaysia gagal total bujuk Indonesia beberapa waktu terakhir. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terlihat gencar ingin membangun citra solidaritas ASEAN dengan mengusulkan berbagai bentuk kerjasama termasuk laga persahabatan, pembentukan Liga Mini ASEAN, bahkan wacana naturalisasi pemain lintas negara. Namun, PSSI tak menggubris upaya tersebut. Sumber dalam menyebutkan bahwa Indonesia kini fokus ke level yang jauh lebih tinggi, Asia dan dunia. Kami tak bisa terus bermain-main di lingkaran yang sama, ujar salah satu petinggi PSSI. Visi kami bukan hanya jadi raja di ASEAN. Kami ingin mengukir sejarah di Piala Asia dan bahkan Piala Dunia. Sekelas ASEAN, tidak ada harga dirinya timnas Indonesia kini telah naik kelas. Dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas Eropa dan pelatih kelas dunia, performa Garuda melesat tajam. Kemenangan atas Vietnam, Thailand, hingga tampil memukau di Piala Asia membuat Indonesia ditakuti dan dihormati. Dalam hal ini, Malaysia dianggap tertinggal 2 langkah. Lebih parah lagi, netizen Malaysia pun mengakuinya. Di berbagai forum, mereka menyebutkan bahwa Indonesia kini menjadi raja baru Asia Tenggara, sementara Malaysia harus bangun dari tidur panjang. Manchester United pun tak berdaya. Dalam kabar lain yang bikin geger, muncul juga perbandingan ekstrim dari para pendukung timnas Indonesia. Salah satu cuitan viral menyebutkan, kalau MU aja bisa kalah dari tim Asia sekarang, apalagi Malaysia. Sekelas MU bisa kena, artinya sepak bola Asia, terutama Indonesia, lagi ada di puncak performa. Jangan remehkan Garuda. Meski cuitan ini bersifat hiperbolik, semangat di baliknya jelas. Kepercayaan diri publik Indonesia terhadap tim nasional sedang dalam titik tertinggi. Kesimpulan, Malaysia kini harus berkaca. Indonesia sudah tak bisa dianggap sebagai adik kecil dalam sepak bola ASEAN. Dengan performa, mentalitas, dan target yang jauh lebih tinggi, Garuda sudah terbang tinggi. Dan mereka tak akan turun hanya untuk menyenangkan hati tetangga. Reaksi netizen, Malaysia nonton aja dulu, belajar dulu sama Indonesia, media sosial langsung memanas. Tagar seperti Garuda Rise, Malaysia belajar dulu, dan ASEAN bukan liga kampung sempat jadi trending.
Ribuan komentar dari netizen Indonesia menyerbu postingan-postingan dari akun sepak bola Malaysia. Salah satu komentar yang paling banyak disukai berbunyi, "Dulu kalian sombong, sekarang kalian minta uji coba? Maaf, Garuda udah terbang tinggi. Bukan waktunya turun buat main-main." Bahkan banyak yang menyebut Malaysia harus rebuild total, kalau tak mau jadi penggembira abadi di level ASEAN Indonesia. Kebangkitan Garuda versus ketertinggalan Harimau Malaya. Performa Indonesia saat ini tak hanya konsisten, tapi meledak-ledak. Dari babak kualifikasi Piala Dunia yang mengesankan hingga tampil luar biasa di Piala Asia. Bahkan hampir menembus perempat final, timnas Indonesia seolah lahir kembali. Sementara itu, Malaysia masih berkutat dengan masalah internal, dualisme liga, kualitas pemain lokal yang stagnan, dan minimnya terobosan dalam pengembangan usia muda. Kita ini udah beda jalur. Indonesia udah di jalan tol, Malaysia masih muter di jalan kampung, kata salah satu pengamat sepak bola ASEAN. Narasi baru, Indonesia ke jalur dunia, bukan lagi TNGG yang bikin Malaysia makin mati langkah. PSSI saat ini sedang membangun koneksi global. Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan federasi top seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Eropa. Targetnya jelas, masuk 10 besar Asia, lolos ke Piala Dunia 2026, membangun skuad U23 yang siap Olimpiade 2028. Jadi, buat apa buang waktu bermain di level yang tak lagi setara? Penutup, kalau sepak bola adalah diplomasi, maka saat ini Indonesia adalah negara besar yang sedang menentukan poros baru. Malaysia masih sibuk mencari peta. Kami bukan sombong. Kami hanya sadar bahwa kami sudah terlalu besar untuk dikerdilkan di Asia Tenggara. Suporter Garuda TTSTK membungkam. Saat angka tak bisa bohong kalau masih ada yang meragukan kebangkitan Indonesia, tinggal lihat data. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mengalahkan tim-tim kuat Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, dan Filipina dengan skor meyakinkan. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Rafael Struijk, Jai Itzas, dan Justin Hubner membawa standar baru. Kombinasi teknik Eropa dan semangat lokal. Sementara Malaysia, dalam periode yang sama, tersingkir di fase grup Piala Asia, gagal total di SEA Games, tak memiliki regenerasi pemain yang mumpuni. Statistik tidak pernah berbohong. Saat Garuda terbang tinggi, Harimau hanya bisa menatap dari kejauhan, tulis seorang jurnalis olahraga dari Vietnam. Kontras mentalitas, Garuda tempur, Harimau Benguan di balik performa lapangan. Ada satu faktor penting, mentalitas. Timnas Indonesia saat ini tampil seperti tentara perang. Mereka datang ke setiap laga dengan tekad membunuh, bukan cuma bermain cantik. Kami tak hanya ingin menang. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru, ujar pelatih.